Sebelumnya juga terima kasih kepada Pak Asmeldi yang telah menyampaikan materi tentang risk and rate of return. Izinkan kelompok 5 untuk mempresentasikan materi tentang valuation. Sebelumnya, kita beranggotakan Asfa Muhammad Fadil, Fikranul Hakim, Muhammad Safwan Sidik, Safia Musdalifah, Rumaisa, dan saya sendiri Wid Nurfidian Fatimah. Lanjut ke presentator pertama, yakni yang akan disampaikan oleh Saudara Asfa Muhammad Fadil. Kepadanya saya persilahkan. Oke, terima kasih. Uh, Baik, jadi di sini kita akan membahas tentang obligasi. Suaranya? Uh, Terdengar ya, Wid? Terdengar. Terdengar. Jadi obligasi. Jadi apa itu obligasi? Obligasi itu obligasi itu salah satu instrumen investasi juga. Jadi surat hutang, suatu jenis hutang atau surat kesanggupan membayar jangka panjang dikeluarkan oleh peminjam yang berjanji akan membayar pemegangnya sejumlah bunga setiap tahun yang sudah ditentukan sebelumnya. Jadi surat hutang ini biasanya dikeluarkan oleh pemerintah. Intinya obligasi itu surat hutang yang biasanya dikeluarin pemerintah terus kita ngambil gitu. Terus nanti terus jenis-jenis obligasi itu diantaranya surat hutang debenture, berlaku untuk semua hutang jangka panjang tanpa adanya jaminan. Terus surat hutang subordinat, yaitu suatu surat hutang yang pembayarannya menjadi subordinat. Subordinat itu kayak prioritas. Surat hutang atas surat hutang lain pada kasus ketidakmampuan bayar hutang. Terus obligasi hipotek, suatu obligasi yang dijamin oleh HKD atas properti real. Obligasi euro itu obligasi yang dikeluarkan oleh negara yang berbeda mata uangnya, yang digunakan untuk menyatakan nilai obligasi tersebut. Contohnya obligasi yang dikeluarkan di Eropa atau di Asia. Terus obligasi tanpa bunga dan nilai bunga yang rendah. Obligasi yang diterbitkan dengan diskon substansial atas nilai nominal obligasi tanpa membayar bunganya, atau bunganya itu rendah. Obligasi bond yaitu obligasi yang obligasinya itu berperingkat bawah. Karakteristiknya itu, obligasi itu adalah instrumen keuangan yang memiliki pinjaman yang diberikan oleh investor kepada penerbit. Investor yaitu perusahaan, biasanya pemerintah atau lembaga lainnya. Terus nilai nominal itu obligasi memiliki nilai nominal atau nilai pari yang merupakan jumlah utang yang harus dibayar kembali kepada pemegang obligasi setelah jatuh tempo. Terus tiket kupon itu obligasi yang biasanya membayar bunga kepada pemegang obligasi dalam bentuk tiket kupon tetap atau berubah. Tiket kupon adalah presentasi dari nilai nominalnya yang dibayarkan sebagai bunga secara periodik. Biasanya 6 bulan atau setahun sekali.
Jatuh tempo itu obligasi memiliki tanggal jatuh tempo, yaitu tanggal ketika penerbit harus mengembalikan nilai nominalnya. Terus resiko kredit itu resiko obligasi dapat memiliki peringkat kredit yang diberikan oleh lembaga peringkat kredit. Peringkat ini mencerminkan tingkat resiko kredit yang terkait dengan obligasi tersebut. Obligasi dengan peringkat kredit yang lebih tinggi cenderung lebih aman, tetapi juga dapat memberikan tingkat bunga yang rendah. Likuiditas itu likuiditas obligasi yang diperdagangkan secara aktif di pasar sekunder memiliki likuiditas yang lebih tinggi, yang memudahkan pemegang obligasi untuk membeli atau menjual obligasi sebelum jatuh tempo. Bentuk-bentuk obligasi dapat diterbitkan dalam berbagai bentuk, yaitu yang obligasi yang tetap bunganya, terus obligasi yang berbunga mengambang, obligasi konversi, obligasi tukar, terus setiap bentuk obligasi memiliki karakteristik khusus yang mempengaruhi resiko dan potensi pengembalian investasi. Karakter obligasi dapat berbeda-beda tergantung pada jenis obligasi, penerbit, dan kondisi pasar. Penting untuk melakukan penelitian dan memahami karakter spesifik dari setiap obligasi sebelum melakukan investasi. Jika Anda memiliki pertanyaan dengan ahli keuangan atau perencana keuangan. Eh, Selanjutnya, presentator kedua yang akan disampaikan oleh Saudara Fikran Nur Hakim. Kepadanya saya persilahkan. Oke, terima kasih. Selanjutnya itu eh, penilaian obligasi. Nah, hubungan pertama ini adalah nilai obligasi berhubungan terbalik dengan perubahan tingkat pengembalian yang diinginkan investor atau tingkat bunga sekarang. Dengan kata lain, ketika tingkat bunga bertambah, maka nilai obligasi menurun. Yang kedua yaitu hubungan kedua, nilai pasar obligasi akan berkurang dari nilai nominal jika tingkat pengembalian yang diinginkan investor di atas tingkat bunga kupon obligasi. Tetapi itu akan dinilai di atas nilai nominal jika tingkat pengembalian yang diinginkan investor di bawah tingkat bunga kupon. Selanjutnya itu hubungan ketiga, semakin dekat dengan tanggal jatuh tempo obligasi, maka nilai pasar obligasi tersebut mendekati nilai nominal. Selanjutnya hubungan keempat, obligasi jangka panjang memiliki risiko tingkat bunga yang lebih besar dibandingkan dengan obligasi jangka pendek. Selanjutnya hubungan yang kelima, sensitivitas nilai obligasi terhadap perubahan tingkat bunga tidak hanya tergantung pada lamanya waktu jatuh tempo, tetapi juga pada arus kas yang dihasilkan oleh obligasi tersebut. Selanjutnya yaitu mengukur hasil obligasi. Nah, pengukuran hasil obligasi mengacu pada cara-cara untuk menghitung dan mengevaluasi kinerja investor obligasi. Terdapat beberapa metrik yang digunakan untuk mengukur hasil obligasi. Yang pertama yaitu tingkat kupon. Nah, ini adalah tingkat bunga tahunan yang dibayarkan oleh obligasi diukur sebagai persentase dari nilai nominal obligasi. Selanjutnya tingkat hasil sampai jatuh tempo. Nah, ini adalah tingkat pengembalian tahunan yang diharapkan jika obligasi dipegang hingga jatuh tempo. Nah, tingkat hasil jatuh sampai jatuh tempo memperhitungkan harga obligasi saat ini, tingkat kupon, tanggal jatuh tempo, dan kemungkinan pengembalian pokok. Tingkat hasil sampai jatuh tempo memberikan gambaran yang lebih komprehensif tentang hasil obligasi dibandingkan dengan hanya melihat tingkat kupon. Nilai ini mengasumsikan bahwa bunga yang diterima dari obligasi diinvestasikan kembali pada tingkat yang sama. Selanjutnya itu tingkat hasil rendah.
Nah, ini adalah perbandingan antara tingkat kupon tahunan dan harga pasar saat ini dari obligasi. Jalurnya itu tingkat hasil atau yield to call. Nah, jika obligasi dapat dipanggil atau callable bond oleh penerbit sebelum tanggal jatuh tempo, maka tingkat hasilnya adalah tingkat pengembalian tahunan yang diharapkan jika obligasi dipegang hingga tanggal penawaran kembali. Nah, ini mirip dengan tingkat hasil sampai jatuh tempo, tetapi mempertimbangkan tanggal penawaran kembali yang mungkin. Selanjutnya itu tingkat hasil taxable equivalent. Nah, ini adalah tingkat pengembalian yang dihitung untuk membandingkan hasil obligasi yang dikenakan pajak dengan hasil instrumen yang bebas pajak, seperti obligasi pemerintah atau obligasi korporasi yang dikenakan pajak yang lebih rendah. Ini membantu investor mempertimbangkan efek pajak dalam memilih investasi. Nah, pengukuran hasil obligasi membantu investor memahami dan membandingkan potensi pengembalian dari berbagai obligasi dan memutuskan apakah investasi tersebut sesuai dengan tujuan dan kebutuhan mereka. Penting untuk menyadari bahwa hasil yang diukur di atas adalah pengukuran dan bisa berubah dengan tergantung pada perubahan harga pasar, tingkat suku bunga, dan faktor-faktor lainnya. Mungkin pembahasan selanjutnya akan dibawakan oleh Romaisa. Soalnya silakan. Ya, tes. Ada suaranya nggak? Ada ya? Ada. Oke, selanjutnya ada menilai resiko obligasi. Menilai resiko obligasi ini melibatkan penilaian terhadap kemungkinan risiko yang terkait dengan investasi dalam obligasi. Beberapa faktor yang perlu dipertimbangkan dalam menilai risiko obligasi meliputi ada risiko kredit. Risiko kredit ini adalah kemungkinan penerbit obligasi gagal membayar bunga atau pokok pinjaman. Lalu penilaian risiko kredit ini melibatkan evaluasi kualitas kredit penerbit obligasi termasuk peringkat yang diberikan oleh lembaga peringkat kredit. Penerbit dengan peringkat kredit yang lebih tinggi dianggap memiliki risiko kredit yang lebih rendah. Selanjutnya ada risiko tingkat bunga, yaitu perubahan tingkat suku bunga dapat mempengaruhi nilai obligasi. Obligasi dengan tingkat bunga tetap cenderung memiliki risiko tingkat bunga yang lebih tinggi daripada obligasi dengan tingkat bunga mengembang. Ketika tingkat suku bunga naik, nilai obligasi dengan tingkat bunga tetap cenderung turun. Selanjutnya ada risiko likuiditas. Risiko likuiditas ini terkait dengan kemudahan menjual obligasi dan mengubahnya kembali menjadi uang tunai. Jika pasar obligasi tidak liquid, investor mungkin menghadapi kesulitan menjual obligasi dengan harga yang wajar atau pada waktu yang diinginkan. Lalu selanjutnya ada resiko penebusan di awal. Beberapa obligasi dapat dipanggil oleh penerbit sebelum tanggal jatuh tempo. Risiko penebusan awal muncul ketika investor harus membayar obligasi lebih awal dari yang diharapkan, yang dapat mengurangi tingkat pengembalian investasi. Selanjutnya ada resiko inflasi. Inflasi itu dapat mengurangi daya beli pendapatan bunga dan nilai pokok obligasi dari waktu ke waktu. Oleh karena itu, ada resiko bahwa obligasi tidak akan memberikan perlindungan yang cukup terhadap inflasi. Dan terakhir ada resiko geopolitik dan makroekonomi. Ini adalah faktor-faktor eksternal seperti ketidakstabilan politik, ketegangan geopolitik, resesi ekonomi, atau ketidakstabilan pasar keuangan dapat mempengaruhi risiko obligasi. Perubahan kondisi ekonomi dan politik dapat berdampak pada kesehatan keuangan, penerbit obligasi, dan mempengaruhi nilai dan kinerja obligasi. Selanjutnya,
Akan dilanjutkan ke presentator selanjutnya kepada Wiwit. Dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada Rumaisa. Yang selanjutnya yakni karakteristik saham. Karakteristik saham adalah atribut-atribut yang menggambarkan sifat dan fitur saham sebagai instrumen investasi. Nah, berikut adalah beberapa karakteristik umum pada saham. Yang pertama, kepemilikan bagian dalam perusahaan. Pemegang saham memiliki hak-hak tertentu seperti hak dividen, hak suara dalam rapat umum pemegang saham, dan hak atas aset perusahaan dalam hal likuidasi. Yang kedua, yakni potensi keuntungan dan kerugian. Saham adalah instrumen investasi berisiko yang memberikan potensi keuntungan dan kerugian kepada pemegangnya. Harga saham dapat berfluktuasi dan dapat menghasilkan keuntungan jika harga naik dan kerugian jika harga turun. Yang ketiga yakni pembagian dividen. Perusahaan dapat membagi dividen kepada pemegang saham sebagai bagian dari keuntungan yang dihasilkan. Dividen merupakan pembayaran tunai atas pembagian saham tambahan kepada pemegang saham. Yang keempat, hak suara. Pemegang saham memiliki hak suara dalam rapat umum pemegang saham perusahaan. Hak suara ini memungkinkan pemegang saham untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan penting perusahaan, seperti pemilihan dewan direksi atau persetujuan atas perubahan penting dalam perusahaan. Yang kelima, yakni likuiditas. Saham umumnya diperdagangkan oleh bursa efek atau pasar sekunder yang memberikan likuiditas yang relatif tinggi. Artinya pemegang saham dapat membeli atau menjual saham dengan relatif mudah. Yang keenam yakni capital appreciation. Saham memiliki potensi untuk mengalami apresiasi modal, yaitu peningkatan nilai saham seiring waktu. Peningkatan ini dapat terjadi karena kinerja positif perusahaan, pertumbuhan industri, atau faktor-faktor lainnya yang meningkatkan permintaan terhadap saham. Yang ketujuh yakni hak prioritas. Saham biasanya memiliki hak prioritas yang berbeda-beda tergantung pada jenis sahamnya. Saham biasa biasanya memiliki hak residu, artinya pemegang saham biasa memiliki klaim terakhir terhadap aset dan pendapatan perusahaan setelah semua kewajiban dan klaim pemegang saham preferen terpenuhi. Yang kedelapan yaitu diversifikasi. Saham dapat digunakan sebagai alat diversifikasi dalam portofolio investasi seperti yang sudah dijelaskan pada kelompok 4 tadi. Nah, setiap saham dapat memiliki karakteristik yang berbeda tergantung pada jenisnya, seperti saham biasa atau saham preferen. Penting bagi investor untuk memahami karakteristik saham yang mereka miliki atau yang mereka pertimbangkan untuk diinvestasikan, serta mempertimbangkan tujuan, toleransi resiko, dan keadaan keuangan mereka sebelum membuat keputusan berinvestasi. Mungkin dilanjutkan kepada presentator ke-5 kepada Safia Musdalifah. Saya persilahkan. Baik, terima kasih Wit. Selanjutnya saya lanjutkan yakni tentang pasar efisien. Pasar efisien adalah konsep dalam teori keuangan yang menyatakan bahwa harga aset di pasar keuangan mencerminkan semua informasi yang tersedia secara publik. Dalam pasar efisien, harga aset diperdagangkan pada tingkat yang adil dan mencerminkan nilai sebenarnya dari aset tersebut. Pasar efisien didasarkan pada asumsi bahwa semua investor memiliki akses yang sama terhadap informasi yang relevan, dan mereka mengambil keputusan investasi rasional berdasarkan informasi tersebut. Dalam pasar efisien, tidak mungkin bagi seorang investor atau kelompok investor tertentu untuk secara konsisten menghasilkan keuntungan yang lebih tinggi daripada yang diharapkan berdasarkan tingkat risiko yang relevan. Baik, selanjutnya mungkin akan diteruskan oleh Safwan. Baik, selanjutnya
Selanjutnya yaitu saham preferen. Apa sih itu saham preferen? Saham preferen bisa juga disebut sebagai saham preferensi, yaitu jenis saham yang memberikan hak istimewa kepada pemegangnya dibandingkan dengan pemegang saham biasa atau bisa disebut common stock. Berikut adalah beberapa karakteristik umum saham preferen. Yang pertama yaitu adalah hak dividen tetap. Saham preferen memberikan hak kepada pemegangnya untuk menerima dividen dengan tingkat Afan ke mute itu. masih gitu. Ya udah. Dari mana tadi, Wit? Yang udah yang mana? Hak dividen tetap. Hak dividen tetap. Saham preferen memberikan hak kepada pemegangnya untuk menerima dividen dengan tingkat tetap atau persentase tertentu dari nilai nominal saham. Dividen pada saham preferen harus dibayarkan sebelum dividen pada saham biasa. Yang kedua yaitu prioritas klaim terhadap aset dan pendapatan. Jika perusahaan mengalami likuidasi atau mengalami kebangkrutan, pemegang saham preferen memiliki hak prioritas atas aset dan pendapatan pada perusahaan dibandingkan dengan pemegang saham biasa. Namun, biasanya saham preferen masih memiliki prioritas lebih rendah dibandingkan dengan obligasi ataupun hutang perusahaan. Yang ketiga yaitu tidak memiliki hak suara. Saham preferen biasanya tidak memiliki hak suara dalam rapat umum pemegang saham. Dalam keputusan penting perusahaan, pemegang saham preferen biasanya tidak memiliki pengaruh langsung dalam pengambilan keputusan perusahaan. Yang keempat yaitu nilai nominal dan nilai pasar. Pada saham preferen memiliki nilai nominal yang ditentukan saat diterbitkan dan umumnya memiliki harga pasar yang dapat berfluktuasi seperti saham biasa. Harga saham preferen biasanya bergerak di atas atau di bawah nilai nominalnya, tergantung pada permintaan dan penawaran di pasar. Yang kelima, yaitu convertible atau redeemable. Beberapa saham preferen dapat memiliki opsi konversi atau pencairan kembali. Saham preferen convertible memberikan hak kepada pemegangnya untuk menukarkan saham preferen menjadi saham biasa pada tingkat tertentu. Saham preferen yang dapat dicairkan memberikan opsi kepada penerbit untuk menubus atau mengakuisisi kembali saham preferen pada masa tertentu. Ya, jadi saham preferen dapat menjadi instrumen yang menarik bagi investor yang mencari pendapatan tetap dan prioritas klaim yang lebih tinggi jika dalam kasus keberangkutan. Namun, perlu juga diingat bahwa saham preferen juga pastinya memiliki risiko, seperti risiko penerbit saham preferen, potensi pembatasan dividen, dan kurangnya partisipasi dalam kenaikan harga saham yang signifikan. Mungkin itu saja. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator yaitu Wiwit. Terima kasih kepada para presentator yang telah mempresentasikan materi mengenai valuation. Mungkin cukup sekian dari kelompok 5. Bila ada yang ingin bertanya, dipersilahkan. Apakah ada yang ingin bertanya? Jika tidak ada yang ingin bertanya, maka saya cukupkan presentasi kelompok 5 pada pagi hari ini. Selanjutnya saya kembalikan kepada Pak Asmeldi Firman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.